sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Feni Sundari dengan NPM 2213032. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi ini yang berjudul Demokrasi, Liberalisme, dan Kapitalisme. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Esti Angelista, Metasari, Nur Aini, Wulandari, dan Jelis. Kepada pemateri pertama saya persilakan Esti. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi kita akan bahas apa itu demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi ialah suatu kebebasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara pihak yang sama dalam pengambilan keputusan. Demokrasi juga mengizinkan setiap warga kita baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Indonesia saat ini menerapkan demokrasi Pancasila karena lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dengan konsep dasar pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Sally. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisme. John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti privat. Karenanya, pemerintah bersifat terbatas terhadap kehidupan warganya. Untuk itu, harus ada aturan hukum yang jelas dan lengkap dalam menjamin kebebasan sebagai hak properti privat ini. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Jelis. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kapitalisme. Kapitalisme adalah salah satu pola pandang manusia dalam segala kegiatan ekonominya. Perkembangan kapitalisme tidak selalu bergerak ke arah positif, tetapi naik turun. Keberadaan kapitalisme ini sebagai suatu bentuk kritik penindasan terhadap masyarakat. Pada saat ini, kapitalisme dapat juga diartikan sebagai sekelompok kaum borjuis atau orang-orang golongan menengah ke atas yang merupakan pemilik modal, yang menguasai roda perekonomian dan politik dengan cara menghendaki kebebasan dalam mekanismenya sendiri untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi, pada dasarnya keberlangsungan dari sistem ekonomi kapitalisme ini dikendalikan oleh pemilik modal. Artinya, siapa saja bisa melakukan sistem ini selama mereka memiliki modal yang dibutuhkan. Dan negara di sini hanya berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan sistem ekonomi kapitalisme ini. Negara tidak bisa ikut campur dalam urusan untuk mengatur kebijakan terkait. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kapitalisme adalah salah satu pola pandang manusia demokrasi dalam teori. Demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis dan dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, negara demokrasi telah melepaskan pandangan bahwa para negara hanya berbatas pada pengurus kepentingan bersama. Sebagai sebuah ideologi yang statis, maka konsep demokrasi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini terlihat dari bentuk-bentuk formal maupun substansional.
sesuai dengan konteks dalam dinamika sosial, historis, hal mana konsep demokrasi itu sendiri lahir dan berkembang. Materi yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang liberalisme klasik. Menurut John Locke, pemerintah juga memiliki fungsi esensial bagi terciptanya suatu alat pertukaran moneter yang memudahkan pengumpulan kekayaan. Liberalisme klasik adalah ideologi yang paling erat kaitannya dengan kapitalisme laissez, yang menegaskan kebijakan dan kemampuan individu dalam kerangka penguasaan ekonomi dan kecerdikan usaha. Kaum liberal juga terlalu percaya pada kekuatan pemerintah, seperti Thomas Paine yang pernah menulis bahwa pemerintah bahkan dalam keadaannya yang terbaik merupakan suatu makhluk jahat yang niscaya. Atas dasar itulah para pemilik liberal seperti Montesquieu dan James Madison memandang perlu untuk memisahkan elemen-elemen kekuasaan dan melimpahkannya kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu neoliberalisme. Neoliberalisme adalah pecahan ideologi liberalisme yang mendekati kapitalisme, sedangkan yang mendekati sosialisme disebut liberalisme baru atau new liberalism. Beberapa prinsip neoliberalisme, satu yaitu keyakinan bahwa perkembangan ekonomi yang berkelanjutan penting untuk mencapai kemajuan umat manusia. Yang kedua, kepercayaan diri bahwa pasar bebas adalah tempat alokasi sumber daya yang paling efektif. Yang ketiga, penekanan pada peran minimal intervensi negara dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu komitmennya pada kemerdekaan perdagangan dan permodalan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wulan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kapitalisme. Kapitalisme memiliki sejarah panjang dari sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan gilda sebagai cikal bakal kapitalisme. 198 periode dari abad ke-16 menuju abad ke-19 ditandai dengan nasionalisme ekonomi dan gairah raja dan menteri untuk membangun negara yang kuat secara ekonomi. Hal tersebut perlu dilakukan agar negara mereka bisa menjual sebanyak negara lain dan membeli barang sesedikit mungkin dari negara lain demi mendorong pendapatan dan mengakumulasikan kemakmuran sebanyak mungkin. Mereka percaya bahwa hanya penjual yang diuntungkan dari pertukaran, karena penjual yang akhirnya mendapatkan uang, emas dan perak yang timbun di berangkas negara adalah sumber dan ukuran kesejahteraan dan kekuasaan. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meta. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang kapitalisme dan prinsip ekonomi pasar. Kapitalisme meletakkan kreativitas manusia ke dalam aktivitas kemanusiaan yang menghormati dan mendorong inovasi kewirausahaan. Inovasi yang mentransformasikan hidup manusia ke arah yang lebih baik, tidak hanya karena sains dan teknologi, tetapi juga karena transformasi institusional. Kapitalisme bukan hanya membangun sesuatu, misalnya seperti diktator sosialis, mendorong kaum proletar untuk membangun masa depan. Kapitalisme adalah tentang penciptaan nilai, tidak hanya kerja keras. Terima kasih moderator. Sekian dari materi yang kami dapat sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami membuka 3 pertanyaan.
Baik, di sini saya akan izin memperkenalkan diri. Nama Firda Septiani dengan NPM 2213032027. Di sini saya akan bertanya, mengapa pengaruh negatif liberalisme bisa menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa, dan serta berikan contohnya. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Firda. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Rintan Amelia dengan NPM 2213032030 akan bertanya mengenai kapitalisme. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara kegagalan kapitalisme dengan rentetan krisis ekonomi global? Terima kasih. Baik, terima kasih Rintan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Isnawati dengan NPM 2213032020. Izin bertanya, apakah untuk mewujudkan negara demokrasi perlu terdapat kerjasama antara pemerintah dan rakyat? Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Terima kasih kepada penanya. Beri kami waktu untuk berdiskusi. Kapitalisme bisa menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa, dan coba berikan contohnya. Karena ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Contohnya kita ambil dari contoh perilaku yang melanggar nilai ketuhanan. Yang pertama ada 1, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, ada melanggar kewajiban dalam beribadah. Yang ketiga, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Yang keempat, memaksa kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Dan yang kelima, ada melakukan penistaan agama. Tadi pertanyaannya salah. Bukan coba berikan contohnya, tapi serta berikan contohnya, bukan coba. Oh iya, maksudnya yaitu tadi contohnya ada 5. Yang satu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, melanggar kewajiban dalam beribadah. Yang ketiga, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Yang keempat, ada memaksa kehendak orang lain atas beragama. Yang kelima, melakukan penistaan agama. Jawaban dari saya. Rahma yang akan dijawab oleh Jelis. Maaf, moderator yang akan menjawab Sally. Baik, Sally, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma, yaitu apakah untuk mewujudkan negara demokrasi perlu terdapat kerjasama antara pemerintah serta rakyat? Jawabannya, dalam mewujudkan demokrasi, pemerintah perlu berkolaborasi dengan rakyat, ataupun paling tidak terhadap wakil rakyat yang mumpuni, buat menghasilkan demokrasi yang bisa menampung aspirasi, serta melindungi rakyatnya sekaligus bisa menghasilkan sistem pemerintahan yang bisa penuhi kebutuhan rakyatnya, baik yang di kota-kota besar ataupun yang di desa, sehingga bisa terbentuk kemakmuran serta kesejahteraan yang diidamkan. Bagaimana dengan Rahma? Apakah jawabannya sudah paham? Baik, sudah paham. Terima kasih. Dari Rintan akan dijawab oleh rekan saya, Wulan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rintan.
Apakah ada hubungan antara kegagalan kapitalisme dengan rentan krisis ekonomi global? Jadi, krisis ekonomi global yang terjadi adalah akibat dari kegagalan sistem kapitalisme, di mana sistem ini sangat bisa terhadap pemilik modal, sehingga hanya ada beberapa orang saja yang menguasai jumlah uang beredar begitu besar di dunia. Contohnya, penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan apabila memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut.